Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan TSD Makassar Channel. Di segmen produk review kali ini kami akan mereview All New Scoopy 2021 yang baru saja di launching oleh Astra Honda Motor pada tanggal 10 November 2020 lalu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Oke, untuk headlampnya bentuknya oval. Di sini ada kombinasi chrome ya, yang di ujungnya ada tulisan Identitas Scoopy. Di pinggiran headlampnya juga ada kombinasi DRL yang berwarna putih salju. LED-nya menggunakan 12 watt dengan menggunakan dua tipe LED. Untuk lampu jarak dekat menggunakan LED tipe proyektor agar pencahayaan bisa lebih fokus dengan jarak jangkauan kurang lebih 60 meter. Nah, untuk lampu jarak jauh menggunakan LED reflektor dengan jarak jangkauan kurang lebih 130 meter agar cahaya bisa lebih luas. Oke sih. Oke, sekarang kita coba untuk nyalakan. Untuk lampu sein menggunakan bolham dengan pola kaca diamond cut agar pencahayaan bisa lebih terang. Untuk cover depannya terdapat lubang karena di dalam situ ada klakson ya, agar suara bisa lebih nyaring. Berbeda dengan cover sebelah kiri polos ya, karena di situ tidak terdapat klakson. Untuk sok depan menggunakan tipe teleskopik ya, dan ukuran ban 12 inch dengan lebar 100 mm. Cukup lebar teman-teman, sehingga lebih stabil di jalan raya. Dengan ketinggian ban 90 mm juga cukup tinggi, sehingga mampu meredam getaran dengan optimal. Dan ban ini juga sudah menggunakan ban tubeless. Motifnya pun lebih sporty ya teman-teman. Untuk velgnya menggunakan 12 inch dengan model dual 5 spoke ya, dimana satu spoke itu ada dua palang. Oke sih teman-teman. Untuk rem depan menggunakan tipe hidrolik ya, satu piston, diproduksi oleh Nissin dengan ketebalan piringan cakram 3 mm. Nah, di piringan cakram ini ada lubang-lubang yang berfungsi untuk melepas panas pada saat kampas rem bergesekan, sehingga pengereman bisa lebih optimal. Untuk spionnya ya, mengkombinasikan antara warna motor ya, seperti itu. Nah, handlebarnya pun sama dengan tipe sebelumnya. Nah, untuk sistem pengereman rem belakang itu menggunakan tipe CBS, di mana hanya dengan menekan rem belakang maka rem depan juga akan ikut berfungsi ya. Dengan pembagian pengereman itu rem depan 70% dan rem belakang adalah 30%, sehingga pengereman yang terjadi itu lebih aman karena tidak slip. Nah, untuk parking brake lock itu sangat mudah digunakan ya, karena hanya dengan menekan satu tangan kita sudah bisa mengoperasikan parking brake lock. Dan ini sangat aman ketika parkir di jalan yang menanjak. Nah, di sini sebelah kiri ada tombol lampu jarak jauh dan jarak dekat, di mana sistemnya memakai AHO atau Automatic Headlamp On. Pada saat kunci kontak di on, maka lampu depan langsung nyala. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena Scoopy ini sangat awet ya, LED-nya tahan sampai 100.000 jam. Kemudian ada tombol klakson ya, dan lampu sein ya. Seperti itu. Nah, untuk saklar sebelah kanan itu ada tombol starter ya, kemudian ada tombol idling stop system ya. Jadi tombol idling system ini untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak diperlukan. Nah, pada saat motor berhenti dalam keadaan on, setelah 3 detik maka motor akan off. Nah, untuk di on-kan teman-teman tinggal tarik handle gas ya, maka motor akan hidup dengan smooth ya, karena sudah menggunakan ACG starter. Oke teman-teman, untuk panel speedometernya adalah combine digital ya, jadi kombinasi antara speedometer analog dan digital.
Nah, di sini ada indikator eco teman-teman ya, di mana indikator ini akan menyala ketika pengendara berjalan dalam kondisi irit. Nah, untuk standarnya adalah 1 liternya itu adalah 59 kilo ya, menempuh jarak 59 kilo. Nah, di sini juga dilengkapi dengan indikator lampu jarak jauh ya. Kemudian indikator sein ya. Kemudian ada indikator mil ya, dan indikator mil ini akan berkedip ketika terjadi gangguan pada sistem PJM-FI-nya dan disarankan untuk melakukan pengecekan di bengkel resmi terdekat. Kemudian di sampingnya ada indikator idling stop system ya, di mana indikator ini akan berkedip ketika idling stopnya berfungsi. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada indikator baterai ya, untuk tipe Prestige dan Stylish. Nah, untuk indikator baterainya akan menyala ketika tegangannya berada di bawah 11,4 volt ya. Nah, disarankan untuk melakukan pengecasan di ahas terdekat atau melakukan penggantian baterai di ahas terdekat. Kemudian juga dilengkapi dengan indikator Smart Key ya. Di sini juga ada indikator Smart Key ya. Seperti itu, yang akan menyala ketika Smart Key-nya berfungsi on. Untuk speedometer, untuk digital panel itu terdapat jam ya, kemudian ada trip, kemudian ada indikator bahan bakar ya. Jadi indikator bahan bakar ini ketika ngedip di tangki itu masih ada 1,5 liter ya, dan mampu berjalan di kurang lebih 88 kilo untuk mendapatkan SPBU. Kemudian di sini ada real time consumption bahan bakar, kemudian ada average pemakaian rata-rata, dan ada odometer total. Nah, di sini juga teman-teman ya dilengkapi dengan indikator oil change ya, di mana indikator oil change ini berfungsi untuk mengingatkan kita kapan melakukan penggantian oli ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengingat pertama itu ada di 1000 km dan selanjutnya adalah di 6000 km ya, seperti itu. Kemudian ini adalah tombol mode untuk merubah jam dan melihat informasi yang ada di digital panel speedometer, serta bisa merubah atau mereset oil change. Nah, secara kesimpulan speedometernya teman-teman sangat informatif ya, seperti itu. Untuk Scoopy tipe Prestige dan Stylish itu menggunakan Honda Smart Key System ya teman-teman. Dan untuk tipe Fashion dan Sporty itu masih menggunakan remote ya, seperti Scoopy sebelumnya. Nah, untuk remote-nya sendiri atau Smart Key-nya sendiri itu sama dengan Vario 150 ya. Terdapat 2 tombol ya. Untuk tombol bawah itu adalah untuk menonaktifkan dan mengaktifkan Smart Key. Nah, kemudian untuk di bagian atas itu answer back system dan anti theft alarm ya, seperti itu. Nah, gimana teman-teman cara menghidupkannya? Pertama adalah pastikan tekan tombol Smart Key ya. Pastikan lampu berwarna hijau. Setelah itu tekan tombol starter ya, maka lampu indikator akan menyala. Kemudian putar knob ke posisi ignition ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, maka sistem listriknya sudah nyala. Kemudian teman-teman tinggal tekan starter dan rem secara bersamaan. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk mengoperasikannya. Nah, untuk konsol box sebelah kiri ya teman-teman lebih besar 0,29 liter dari Scoopy sebelumnya ya. Untuk ukurannya adalah 2,89 liter ya, seperti itu. Yang sebelumnya hanya 2,6 liter. Kemudian Scoopy ini sangat praktis ya, karena sudah menggunakan power charge dengan tipe USB. Kemudian dilengkapi dengan rubber ya, atau penutup ya, sehingga cukup aman ya teman-teman dari air, seperti itu. Dan konsol box ini teman-teman ya, untuk kapasitasnya bisa masuk handphone yang ukuran 6 inci ya.
Kemudian power charge-nya menggunakan 5 volt 2,1 ampere. Jadi lebih cepat pengisiannya dibandingkan tipe sebelumnya yang hanya 1 ampere ya, seperti itu. Untuk konsol box sebelah kanan dengan ukuran 1,23 ya teman-teman. Kemudian untuk hooknya itu lebih fleksibel ya, kemudian bisa dilipat dan ada penguncinya teman-teman, dan mampu menerima beban 1,5 kg. Untuk staplernya itu bertekstur teman-teman, sehingga kaki tidak slip ya ketika bertumpu. Nah, cover ini adalah cover tutup aki ya teman-teman, dimana aki Scoopy ini maintenance free ya tipenya, jadi bebas perawatan. Kemudian untuk kapasitas voltasenya 12 volt di 5 ampere, seperti itu teman-teman. Untuk pylon stepnya teman-teman ya, dapat dilipat masuk ya. Kemudian bentuknya dia lebih rapat dengan cover body ya. Untuk cover body ya teman-teman, itu lebih masuk ke dalam ya, sehingga pada saat kaki bertumpu di pylon step itu bisa lebih aman ya, karena lebih masuk ke dalam. Untuk tail light-nya dengan bentuk bulat menggunakan ball ham, dan di tengah tail light itu juga terdapat pola diamond cut ya, dan ada motif DRL-nya juga. Nah, untuk rangka Scoopy 2021 ini menggunakan rangka tipe ASAP yang sangat ringan ya, serta memiliki rigiditas yang tinggi sehingga gesit dan nyaman digunakan. Karena bebannya berkurang 5 kg dari tipe sebelumnya. Dengan menggunakan rangka ASAP juga, maka utility box-nya juga akan menjadi lebih besar di angka 15,42 liter yang sebelumnya hanya 15,2 liter. Kemudian tangki bahan bakarnya juga menjadi lebih besar 4,2 liter dari yang sebelumnya hanya menggunakan 4 liter. Jadi cukup efisien ruang ya teman-teman. Untuk lampu plat nomor berada di belakang ya teman-teman, sebelumnya menyatu dengan tail light ya. Nah, untuk engine-nya ini menggunakan new generasi engine 110 cc dengan tipe mesin 4 langkah SOHC ESP long stroke ya teman-teman, sehingga power bawah motor Scoopy ini lebih besar dan lebih pas untuk step and go ya di perkotaan. Nah, perbandingan kompresinya juga menjadi lebih besar ya, di angka 10:1 dari sebelumnya 9,3 dibanding 1, sehingga tenaganya bisa juga lebih responsif. Nah, mesinnya dibuat lebih kompak ya teman-teman, sehingga bobot motor menjadi lebih ringan ya, sehingga Scoopy ini lebih lincah di perkotaan. Untuk kapasitas oli mesin itu berada di 0,65 kurang dari 1 liter ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi review sekilas all new Scoopy 2021. Nah, seperti apa kesimpulan kami? Jika teman-teman mencari motor dengan tampilan klasik ya, kemudian elegan dengan fitur-fitur terkini, serta kenyamanan dan teknologi-teknologi modern, dan jaringan-jaringan bengkel resmi yang tersebar di mana-mana, maka all new Scoopy 2021 ini layak untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, satu lagi ya teman-teman, Astra Honda Motor juga akan meluncurkan aksesoris resmi ya, atau Honda Unit aksesoris untuk model all new Scoopy 2021 ini, yang membuat tampilan motor Scoopy teman-teman itu menjadi berkelas. Nah, apa saja aksesorisnya? Simak video kami selanjutnya. Sampai jumpa.